Halo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait situasi yang terjadi sekarang dari sisi spiritual dan maupun dari sisi dunia secara umum. Dari sisi spiritual, kita tentunya mengenal istilah karma. Karma ada yang merupakan karma baik dan juga karma buruk. Karma itu juga istilahnya seperti pohon yang kita tanam pada awalnya berupa biji, kemudian seiring waktu akan tumbuh menjadi suatu pohon. Dan tentunya pohon dan tanaman pun banyak jenisnya dan berbeda-beda. Ada yang mungkin 1 tahun sudah menjulang tinggi, mungkin ada yang 1 tahun masih terlihat kecil. Ya begitu juga dengan karma. Karma ada yang instan dan maupun ada yang panjang. Biasanya semakin lama karma itu kembali, biasanya itu juga efeknya akan semakin besar. Nah, apa hubungannya dengan situasi yang terjadi saat ini? Situasi yang terjadi saat ini adalah adanya pandemi atau suatu wabah penyakit. Di sini, penyakit tentunya suatu virus itu semuanya berasal dari alam. Jadi segala yang ada di dunia ini semuanya itu memanglah berasal dari alam. Namun pada saat pandemi ini tidak lepas dari banyaknya pihak yang menunggangi suatu kepentingan di balik wabah atau penyakit ini. Ya contohnya ada banyak oknum yang menunggangi kepentingan mungkin untuk politik atau mungkin untuk keuangan. Di contohnya untuk politik itu misalkan di Amerika saat adanya pemilu Amerika, ya mereka banyak memanfaatkan pandemi ini agar pemilihannya menjadi online. Dan saat pemilihan online, Trump sendiri sudah mengatakan bahwa kalau pemilihannya secara online itu dia pasti akan banyak kalah suara. Di bermacam-macam, tidak hanya itu juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menjelekkan para pemerintah, sehingga orang-orang jadi merasa pemerintahan yang sekarang itu buruk, pemerintah yang sekarang ini mungkin gagal, dan itu sengaja beberapa orang ada yang memanfaatkan hal itu. Dan di sektor ekonomi pun pandemi ini juga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Ya contohnya di saat pandemi ini pun banyak orang yang misalkan mengkorupsi dari uang bantuan itu. Juga adanya kepentingan misalkan lembaga dunia. Jadi lembaga dunia ini ya tentunya akan mengarahkan kita kepada suatu solusi yang tidak lepas dari uang. Jadi kita bisa bayangkan sendiri, kita diarahkan kepada suatu solusi, dan solusi itu pun belum tentu akan membuat situasi menjadi normal kembali. Dan solusi itu membuat negara-negara untuk menambah hutangnya lagi. Karena tidak sedikit budget yang dikeluarkan oleh negara-negara untuk mengatasi pandemi ini. Namun seperti yang kita ketahui, situasi dan kondisi informasi pun di saat pandemi ini sangatlah carut marut. Dan menurut saya itu ada suatu kepentingan yang menyebabkan pandemi ini tambah buruk lagi. Jadi misalkan dari alat tesnya sendiri, sampai saat ini pun kita masih bingung keakuratnya, lalu sakitnya, kita ini benar-benar sakit atau enggak, semuanya bingung. Menurut saya memang ada suatu kepentingan dari alat tes sendiri yang dimanfaatkan. Coba bayangkan sudah yang sebagai distributornya, sebagai ya distributor pencipta alat tes itu kira-kira sudah mendapatkan berapa. Namun uniknya
yang menciptakan alat tesnya sendiri seperti PCR test itu, penemunya itu pernah menang hadiah Nobel, dan namanya Carey Mullis. Dan uniknya dia itu meninggal pada 2019 yang lalu. Nah, sedangkan penemu alat tes PCR ini sendiri itu menyebutkan kalau alat tesnya itu tidak bisa digunakan sebagai indikator bahwa menunjukkan orang ini benar-benar sakit atau tidak. Dan itu secara sesungguhnya ada banyak yang publikasi yang lalu-lalu. Dari bulan lalu, dari pencipta tes PCR-nya mengungkapkan pendapatnya tentang alat tes PCR ini waktu wabah HIV dahulu. Dan anehnya, ternyata alat ini secara serta-merta digunakan berbagai penjuru negara. Nah, sedangkan yang menciptakan sudah meninggal. Kira-kira berapa yang menikmati keuntungan dari alat tes tersebut? Yang kita ketahui juga alat tesnya mahal dan terkadang hasilnya pun membingungkan. Bukan sekali benar-benar sakit atau tidak biasa. Nah, kalau itu data mungkin situasi yang sekarang dari sisi duniawi. Kalau dari sisi karma, kenapa semua hal ini terjadi? Ya, segala hal itu baik maupun buruk itu terjadi pasti ada karena suatu sebab dan juga sudah di ACC oleh Tuhan alam semesta ini. Nah, kenapa sampai bisa terjadi virus dan segala macam penyakit? Sebenarnya itu kalau dilihat dari sisi karma, karena kita sebagai manusia ini lupa dengan alam dan juga makhluk hidup yang lainnya. Kita sebagai manusia kodratnya adalah sebagai pengayom, maksudnya pengayom karena kita sudah diberi akal budi dan pikiran. Kita sebagai manusia itu sebenarnya bertugas untuk mengayomi alam semesta ini dan juga makhluk lainnya. Namun semakin majunya zaman dan semakin modernisasi dunia ini, kita bisa melihat bahwa sistem sendiri pun menuntut kita untuk mendewakan uang, jabatan, status sosial, dan hal-hal duniawi lainnya. Atas desakan sistem-sistem yang semakin kejam ini, kita akhirnya pun terpaksa dan selalu terdorong untuk memikirkan hal-hal duniawi yang tak berkesudahan. Nah, karena itu, saat kita memikirkan banyak dari hal-hal duniawi ini, kita pasti berpikir bagaimana kita menghasilkan uang, bagaimana kita bisa status sosial meningkat, bagaimana kita bisa menjadi penguasa. Dan dari kebanyakan itu, bagaimana kita mendapat uang dan lain-lain, secara tidak langsung kita itu banyak merusak alam semesta ini dan juga menindas makhluk lainnya. Contohnya, banyak eksploitasi yang terjadi pada alam semesta. Misalkan penambangan ini, penambangan itu, yang kita ketahui itu pastinya non-stop. Misalkan untuk minyak, emas, batu bara, dan lain-lain, penggundulan hutan. Ya, secara tak langsung orang-orang yang menguasai sektor itu juga pastinya mereka kaya-kaya, namun tanpa bukan sebetulnya mereka sadar, cuma karena kita selama ini banyak terdorong oleh nafsu duniawi, kita banyak mengabaikan alam dan juga makhluk lainnya. Secara tidak langsung banyak alam semesta ini yang rusak dan juga makhluk hidup lainnya yang tertindas. Tidak banyak juga dari kita itu yang secara tidak langsung menindas makhluk hidup lainnya. Ya, contohnya kita itu menindas makhluk hidup lainnya untuk berbagai kepuasan dunia ini. Ya, banyak dari kita misalkan kita memuaskan rasa lapar kita, memuaskan kepuasan mulut kita tidak segan-segan untuk membunuh makhluk yang masih hidup untuk kita santap sendiri.
Itu aja sudah contoh kecil yang mungkin tidak kita sadari. Secara besar mungkin secara tidak langsung kita bisa menjual makhluk hidup, lalu kita buat apa-apa macam-macam dari kulitnya, dari dagingnya. Secara tidak langsung kita kan tidak memikirkan perasaan dari makhluk hidup itu sendiri. Ya kalau kan mereka makhluk hidup hewan ini kan juga memiliki perasaan, mereka bisa merasa senang, sedih, bisa mengenali keluarganya, dan mereka itu juga ya bisa berkembang biak. Ya kurang lebih itu sama ya, kita juga bisa merasakan hal itu. Tapi apakah kita sendiri mau jika misalkan hidup kita itu ternyata kita makan enak, subur, dan ternyata kita itu hanya untuk dibunuh, hanya untuk dieksploitasi, hanya untuk dimanfaatkan. Ya semakin modernnya zaman, banyak dari kita tidak pernah memikirkan hal-hal itu. Ini karena hati dan pikiran kita juga semakin tumpul. Jadi kita semakin dengan orang itu semakin tega, dengan alam dan makhluk hidup lain semakin tega, semakin menindas, dan rela membunuh-bunuhan dari antara satu golongan dengan golongan lainnya. Nah, secara tidak langsung, kerusakan alam di sana sini dan makhluk hidup yang tertindas itu menciptakan karma buruk yang lama-lama menumpuk. Nah, saat karma buruk itu menumpuk, maka bisa saja terjadi banyak bencana alam di mana-mana dan juga terbentuk suatu wabah penyakit seperti sekarang. Contoh lagi yang bisa memunculkan suatu wabah penyakit, misalkan seperti perebutan wilayah laut. Kita tahu sendiri, banyak dari negara-negara itu pasti punya senjata, misalkan rudal, misil, maupun nuklir. Misalkan mereka latihan senjata rudal di laut itu dan kapal perang misalnya, dari sana sendiri sudah menimbulkan dan pasti menimbulkan sampah dan kontaminasi yang banyak sekali, dan itu pasti lama-lama menumpuk dan menyebabkan laut terkontaminasi, makhluk hidupnya terkontaminasi. Dari itu ya lama kelamaan mungkin makhluk hidup pun bermutasi, makanya jika dimakan atau dikonsumsi bisa menimbulkan kanker, menimbulkan penyakit ini, virus, bakteri. Nah, namun sampai sekarang pun orang-orang juga tidak menyadarinya. Bahkan banyak dari organisasi dunia juga sepertinya hanya sebagai kedok saja. Misalkan ada organisasi perdamaian, namun apakah sampai sekarang dunia benar-benar damai? Kalau misalkan damai pun, kenapa kok negara-negara masih invest untuk senjata, masih invest untuk alat perang, masih invest untuk nuklir? Tentunya mereka menyadari ancaman-ancaman yang ada di depan mata. Jadi karena karma buruk yang menumpuk tadi, alam yang rusak di mana-mana, makhluk hidup yang tertindas di mana-mana, ini semua terakumulasi, dan saat ini kita menuai dari karma buruk itu. Meskipun kita terbebas tidak melakukan penindasan atau apa, tapi pasti kita tetap ada dampak terkena karma buruk global ini. Jadi banyak dari kita masih tidak menyadari yang pentingnya alam dan juga cinta kasih yang universal terhadap makhluk hidup lain, baik makhluk hidup yang tampak dan tidak tampak. Dan di saat pandemi ini pun orang-orang juga masih tidak menyadari, dan orang-orang itu tetap selalu terpaku ingin normal kembali, dan banyak orang-orang tidak pernah memikirkan dan introspeksi diri seperti apa yang salah, harus bagaimana. Kan enggak, semuanya pengennya normal kembali, tapi mengabaikan banyak hal-hal yang sangat penting dalam hidup ini. Dan parahnya lagi, dari para elit yang memiliki kepentingan ini menunggangi virus
ini untuk suatu solusi yang masih semu. Ya kita tahu sendiri apa itu solusinya yang digadang-gadang seperti bad super itu. Seakan-akan kalau ingin normal kembali harus gini, harus gitu, harus pakai ini, harus pakai produk ini. Dan apakah benar itu bisa menjadi solusi atau hanyalah sebagai solusi yang semu belaka? Padahal kita sendiri mengetahui kalau setiap manusia sudah dibekali oleh imunitas masing-masing. Imunitas kita seiring perkembangan zaman juga melemah sebanding dengan kesadaran kita yang semakin menurun. Saat kesadaran kita semakin menurun, imunitas dan kontrol kita terhadap diri sendiri juga makin lemah. Kita menjadi orang yang gampang emosi, gampang tersulut, gampang diadu domba, dan gampang dipengaruhi oleh entitas negatif. Nah, padahal saat kita selalu melatih kesadaran kita, mungkin dengan meditasi, olah nafas, semedi, relaksasi, olahraga, sebenarnya saat pikiran dan kesadaran kita itu bertumbuh, otomatis kualitas diri kita juga akan bertumbuh. Salah satunya juga imunitas tubuh kita. Nah, namun tidak ada orang yang memviralkan atau ya untuk mempromosikan, padahal hal itu dengan semedi olah nafas itu adalah sesuatu yang gratis. Kita hanya butuh niat dan juga keteguhan hati. Nah, kenapa kok hal tersebut yang gratis itu nggak bisa viral? Ya karena kita tahu sendiri bahwa dunia ini telah dikuasai oleh orang-orang elit ya yang penuh hal duniawi, dan tentunya mereka pasti dengan kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki, mereka itu pasti akan mengarahkan ke hal-hal yang profitable atau menghasilkan uang. Ya, mereka bisa mengontrol banyak sistem yang ada di dunia ini karena mereka memiliki banyak aset, banyak uang. Mereka juga mengontrol media, bahkan mereka mungkin juga mengontrol organisasi-organisasi yang ada di atas negara. Maksudnya adalah tentunya setiap negara itu taat pada organisasi dunia. Saya yakin kalau ada banyak orang-orang elit yang bahkan lebih kaya dari suatu negara-negara. Buktinya adalah negara-negara sendiri pasti memiliki utang ke Bank Dunia. Nah, sedangkan Bank Dunia pasti juga memiliki atasan. Nah, atasannya ini pasti berupa orang yang elit-elit itu tadi, yang dapat mengendalikan dunia sesuai keinginan mereka. Namun pengendalian ini semuanya terbackup oleh energi negatif. Kenapa? Karena energi negatif pasti akan nempel kepada orang yang haus kekuasaan dan haus akan keduniawian. Maka dari itu orang-orang tadi juga bisa diberi kekayaan, dan energi negatif akan memanfaatkan mereka yang haus akan keduniawian, sehingga secara tidak langsung mereka akan menambah kekayaan dengan cara yang merusak alam dan juga menindas makhluk hidup lainnya. Maka dari itu sebenarnya meskipun kita hidup di saat ini, kita itu selalu terjerat oleh sistem yang benar-benar menyiksa, yang bahkan membuat kita stres. Dan tentunya saat kita stres, sedih, terpuruk, itu adalah makanan dari para energi negatif itu. Nah, sedangkan saat kita masih tidak menyadari hal itu, kita akan terus terjebak dalam situasi dunia yang rumit ini. Dan bila kita masih tidak menyadari, tetap seperti situasi yang saat ini, di mana kita masih terdorong hal-hal duniawi, nafsu, dan kesadaran yang terus menurun, maka tentunya kerusakan alam dan karma negatif pun akan semakin besar, sehingga menjadi lumrah bila banyak gejolak alam, penyakit yang aneh-aneh, dan juga bencana di mana-mana.
Nah, mungkin yang bisa kita lakukan sebagai individu, kita terus introspeksi dan menyadari apa pentingnya hidup. Kita harus sering melatih kesadaran diri kita, baik dengan meditasi, dan relaksasi. Yang bisa kita lakukan sebagai individu, kita harus tetap meningkatkan kesadaran kita dan juga kualitas jiwa dan pikiran kita. Kita harus tetap mempertahankan jiwa dan pikiran kita agar tetap baik di jalur yang benar. Jadi kita bisa menjadi seperti lilin yang menerangi kegelapan. Ya, meskipun sedikit sekali orang yang menyadari hal itu, namun itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Meskipun saat ini, ya, orang-orang yang paham akan hal-hal itu mungkin disebut aneh, terkucilkan dari dunia ini, tidak mendapat posisi yang layak di dunia ini. Meskipun orang-orang yang terus mempertahankan, meningkatkan kesadaran, ini banyak sekali yang tertindas, karena memang sistem-sistem di dunia ini diarahkan untuk mensupport orang-orang yang sangat duniawi. Orang-orang yang tidak duniawi tentunya akan tertekan oleh sistem yang sekarang. Namun meskipun kita tertekan dan kita seperti minoritas yang tidak punya tempat di dunia ini, namun kita harus tetap menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan fisik dan raga ini itu sangat singkat. Ya, meskipun di waktu yang singkat ini mungkin kita banyak tertindas dan menderita, namun kelak di sananya setelah kita menjadi roh, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang-orang yang mementingkan duniawi pada saat itu. Jadi meskipun kita bagaimanapun susah dan kepepetnya kita harus tetap dapat mengontrol diri kita. Kita harus tetap mempertahankan pikiran, jiwa, dan kesadaran untuk selalu di jalan yang benar. Nah, mungkin sekian video dari saya. Sampai jumpa untuk konten berikutnya, dan terima kasih untuk orang-orang yang sudah menyimak sampai habis. Dan mohon maaf bila ada salah kata, dan ini murni opini dari saya pribadi, juga tidak harus dipercaya juga. Sekian, terima kasih.